Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami, final project. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan dari final project kami. Yang pertama di sini judul kami adalah perbandingan custom CNN, MobileNet V2, dan FSCNet B0 pada deteksi gambar AI menggunakan dataset GFAC. Nah, di sini kami datasetnya itu aslinya berjumlah 120.000, yang mana di situ data tes ada 10.000. Sorry, maksudnya tes itu kelasnya terdiri dari real dan fake, masing-masing memiliki 10.000 image. Kemudian train itu ada real dan fake masing-masing 50.000 image. Kemudian karena satu hal kami mengalami kendala pada saat training sehingga datasetnya kami reduksi sebanyak 98%, sehingga yang kami pakai itu hanya 2%-nya saja dari 120.000 masing-masing kelas. Sehingga di sini data tesnya menjadi yang real itu ada 200, yang fake itu ada 200. Kemudian untuk data train realnya itu ada 1.000, fake-nya ada 1.000. Kemudian penelitian ini kami menggunakan metode eksperimen dengan pendekatan kuantitatif membandingkan performa tiga arsitektur deep learning, yaitu custom CNN, MobileNet V2, dan FSCNet B0 dalam mendeteksi hasil artificial intelligence menggunakan dataset GFAC. Yang mana di sini alur penelitian kami yaitu yang pertama kami melakukan pengumpulan dataset, kemudian praproses data terdiri dari normalisasi dan research image, kemudian pembangunan model. Sini ada tiga model yaitu Custom CNN, MobileNet V2, FVCNet B0. Kemudian pelatihan model di sini kami pakai pelatihan modelnya atau training. Setelah itu ada pengujian model, tes dataset. Ada setelah tes dataset kami evaluasi kerja yaitu ada akurasi, presisi, recall, F1 score, confusion metric. Lalu kami bandingkan. Kami melakukan analisis perbandingan model. Dan pada akhirnya ada kesimpulan model mana yang terbaik. Oke, dilanjutkan oleh Bang Arman. Oke, terima kasih Bang Ganes. Jadi dari hasil penelitian ini dilakukan menggunakan dataset CIFEC yang dimana terdiri atas dua kelas. Jadi kami mengambil gambar asli atau real dan gambar hasil kecerdasan buatan, yaitu pelatihan di training dan data pengujian testing. Dari data pelatihan terdiri dari 2.000 citra, yang terdiri dari 1.000 citra real dan 1.000 citra fake. Jadi sedangkan data pengujian terdiri atas 400 citra yang terdiri dari 200 citra real dan 200 citra fake. Di sini ada tahap processing yang dilakukan, yaitu dengan mengubah citra menjadi 224 kali 224 pixel dan melakukan normalisasi nilai pixel. Sehingga yang dilakukan adalah proses pelatihan menggunakan tiga model, di mana model itu yaitu CNN sederhana, MobileNet V2, dan FSCNet BO. Jadi dengan jumlah epoch sebanyak 10 dan batch size-nya sebesar 32. Oke, lanjut. Dari sini hasil pengujian model kostum. Model CNN menghasilkan akurasi sebesar 78% dengan nilai loss sebesar 0,7274. Jadi berdasarkan hasil training model mengalami overthinking yang ditunjukkan oleh perbedaan yang cukup besar antara training akurasi dan validasi akurasi. Seperti yang dilihat pada ini menunjukkan hasil loss-nya 0,7274 ya. Setelah itu bisa dilanjut lagi. Nah, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman kita selanjutnya, Mbak Glovenia. Oke, baik. Saya lanjutkan. Selanjutnya, tahap classification report custom in. Di sini menjelaskan bahwa akurasi keseluruhan atau accuracy
model memperoleh nilai akurasi sebesar 78%. Itu artinya dari 400 total gambar, ada 78% gambar yang berhasil ditebak dengan benar. Untuk kelas fake-nya, gambar palsu, lihat pada tabel precision 90% dari seluruh gambar yang ditebak fake oleh model. 90% diantaranya memang benar-benar fake. Ini menunjukkan tingkat kepastian yang sangat tinggi. Kemudian recall 63%, model baru bisa menangkap atau mengenali 63% dari total keseluruhan gambar yang ada di dataset kita. Kemudian untuk kelas real gambar asli, precision-nya 72%. Dari seluruh gambar yang ditebak real oleh model, 72% diantaranya benar-benar real. Recall 93%. Em, model model sangat sensitif dan berhasil mengenali 93% dari total keseluruhan gambar real yang ada pada dataset. Kemudian penjelasan conversion metric dan em, poin pada kanan slide ini, prediksi benar, true, positif, and true negatif. 126 gambar fake berhasil dikenali sebagai fake dengan benar. 186 gambar real berhasil dikenali sebagai real dengan benar. Prediksi salah atau error, di mana 74 gambar fake salah ditebak sebagai real atau model eh, atau gambar palsu, sedangkan 14 gambar real salah ditebak sebagai fake. Kemudian berikut hasil pengujian MobileNet V2. Jadi MobileNet V2 itu menggunakan metode transfer learning dengan bobot awal ImageNet. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model menghasilkan akurasi sebesar 86,75% dengan nilai loss sebesar 0,3199. Bisa kita lihat MobileNet V2 akurasi dan MobileNet V2 loss di bawah slide. Selanjutnya classification report itu dengan hasil classification, precision, recall, dan F1 score fake maupun real sebagai berikut. Kemudian conversion metric MobileNet V2 sebagai berikut. Maka kesimpulan pada hasil adalah 190 gambar fake berhasil dikenali sebagai fake. 10 gambar fake salah dikenali sebagai real. Kemudian 157 gambar real berhasil dikenali sebagai real. 43 gambar real salah dikenali sebagai fake. Tahap selanjutnya hasil pengujian EfficientNet B0. Model EfficientNet B0 memberikan performa terbaik dengan AKI sebesar 88,25%, artinya di atas 80%, dan loss sebesar 0,3012. Seperti yang kita lihat grafik hasil akurasi dan loss pada EfficientNet B0 di bawah slide berikut. Dengan parameter akurasi nilai 88,25%, precision-nya 0,88, recall-nya 0,88, F1 score 0,88, dan loss 0,3012. Classification Report EfficientNet B0. Pada hasil berikut, terdapat precision dengan fake and real, recall, F1 score dengan hasil yang tertera, dan kesimpulannya adalah 101 gambar fake berhasil dikenali sebagai fake, 100 gambar fake salah dikenali sebagai real, 172 gambar real berhasil dikenali sebagai real, dan 28 gambar real salah dikenali sebagai fake. Dengan hasil conversion metric EfficientNet B0 seperti yang tertera pada slide. Berikutlah hasil perbandingan kinerja ketiga model yang saya jelaskan dengan model custom CNN, akurasi 78%, precision 0,81, recall 78, F1 score 0,77, loss 0,7274. MobileNet V2 86,75%, 0,88, recall 0,87,
F1 score 0,87 dan loss 0,3199. Terakhir, hasil dari efficient net B0, akurasi 88,25%, precisionnya 0,88, recall 0,88, F1 score 0,88, dan loss 0,3012. Jadi kesimpulannya adalah model MobileNet V2 dan Efficient Net B0 berhasil mendapatkan akurasi di atas 80%. Lanjut, Pak. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Pak Andi. Silakan. Baik, saya lanjutkan dan terima kasih teman-teman yang lain. Eh, Pada penelitian sebelumnya, dengan penelitian Bird and Lopit pada tahun 2024, metode CNN CIFEC dengan dataset CIFEC akurasi 92,98%. Sedangkan dari uang dan teman-teman pada tahun 2024 dengan metode DenseNet atau Transfer Learning dengan dataset CIFEC akurasi yang dihasilkan 97,74%. Pada penelitian ini, CNN dengan dataset CIFEC minus akurasi 78%. Dengan MobileNet V2 dataset CIFEC minus 86,75%. Sedangkan dengan metode Efficient Net B0 dengan dataset CIFEC minus menghasilkan akurasi 88,25%. Next. Kesimpulan dan saran dari hasil kerja kelompok kami, diskusi kelompok kami, berdasarkan hasil eksperimen yang telah dilakukan, model Efficient Net B0 merupakan model terbaik untuk mendeteksi gambar. Hasil kecerdasan buatan menggunakan dataset CIFEC dengan akurasi sebesar 88,25%, mengungguli MobileNet V2 yang memperoleh akurasi sebesar 86,75%, dan custom CNN sederhana yang memperoleh akurasi sebesar 78%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan transfer learning memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan CNN konvensional dalam melakukan klasifikasi gambar real dan fake. Iya, Pak. Memaparkan bagian Iya, Pak. bagian pentingnya saja, bagian poin-poinnya saja yang saya akan paparkan. Yaitu yang pertama di sini kita mengkoneksikan antara Google Drive dan Colab dulu. Kemudian di sini datasetnya ya, dataset berupa RAR-nya diekstrak, maka ini adalah hasil ekstraknya. Kemudian lanjut ke sel berikutnya. Nah, ini adalah bagian, saya langsung ke bagian ininya aja, bagian layar. Nah, ini adalah bagian yang menunjukkan bahwa ini adalah layar dari CNN. Di sini kami ya, ini adalah hasil layar dari CNN, custom CNN yang kami buat. Karena untuk di laporan itu ada kekeliruan, di laporan kami tidak apa, di tugas sebelumnya tidak menambahkan kalimat customnya, kata customnya di situ. Jadi ini sebetulnya adalah custom CNN, bukan CNN saja. Lalu kemudian ini adalah hasil dari training CNN-nya. Ada 10 epoch dan ini adalah grafik dari akurasi CNN. Ini sudah dijelaskan tadi di slide presentasi. Kemudian kita masuk ke tahap 2 yaitu tahap MobileNet V2. Nah, di sini kami menampilkan hasil layar MobileNet V2. Di sini ada fungsional, global average polling, kemudian ada dance-nya, ada
dropout sama dance juga. Lalu ini adalah training dari MobileNet V2 menggunakan 10 epoch. Hasilnya seperti ini. Lalu selanjutnya kami ke grafiknya. Ini adalah grafik akurasi dari MobileNet V2. Kemudian kemudian ini kami masuk ke tahap FSCNet B0. Ini adalah layar dari FSCNet B0. Jadi ini ada ada dua. Sebetulnya yang dipakai yang bawah ini. Kemudian ini kami training ulang karena hasilnya hasilnya itu eh, agak rancu di sini. Jadi kami running ulang. Di running ulang hasilnya seperti ini 0,87. Ini kayaknya ada kesalahan. Sepertinya di sini ada kekeliruan. Seharusnya dipakai itu FVCNet yang lama ya. Ini ada perubahan di sini juga, saya nggak tahu nih kenapa ada perubahan. Aslinya kan 0,88 karena tadi ada setelah di running ulang dan terpencet training ulang maka hasilnya berubah jadi turun ini 87. Seharusnya 0,88 seperti yang di slide presentasi itu. Ini adalah hasil dari grafik dari FSCNet B0. Ini adalah grafiknya. Nah, seharusnya itu hasilnya adalah 88,25 bukan 87. Seperti itu. Kemudian ini confusion metric dari model CNN. Tadi sudah disampaikan juga di slide presentasi. Kemudian ini confusion metric dari MobileNet V2. Dan ini confusion metric dari FSCNet B0. Kemudian ini kita save. Kita simpan supaya nanti di kemudian hari nggak training ulang. Jadi kita harus simpan dot kerasnya di sini dua. Ini ada model net MobileNet V2 yang bawah FSCNet B0. Nah, ini adalah bagian untuk menampilkan hasilnya. Nah, seperti ini. Ini sebetulnya tampilan dari Gradio Live-nya tuh seperti ini. Nah, ini adalah sebetulnya tampilan dari Gradio Live-nya seperti ini. Hanya saja ini masih belum sempurna ya. Ada beberapa kesalahan atau eh, jadi sebelumnya itu di sininya custom CNN-nya tuh nggak ada. Saya hanya buat dua, MobileNet V2 sama FSCNet B0. Dan itu semua berjalan dengan lancar. Tidak ada masalah. Semuanya bisa diprediksi. Kemudian ketika saya tambahkan custom CNN di sini, dia menjadi error. Jadi prediksinya error. Saya juga bingung kenapa begini. Nah ini aslinya tuh dia berjalan normal. Kalau misalkan custom CNN ini nggak dipakai. Setelah tambahkan custom CNN, saya coba berapa kali running hasilnya menjadi error seperti ini. Coba kita coba yang MobileNet V2, hasilnya sama juga. Yang ini hasilnya juga sama error. Aslinya dia ini adalah hasil prediksi ini berupa kalimat misalkan hasil generate AI, kemudian di bawahnya ini ada persentase angkanya. Dia aslinya seperti itu, seperti yang ada di PDF. Seperti ada yang di project kami yang sudah kami sampaikan itu hasilnya kira-kira seperti ini setelah dijalankan. Mungkin bisa langsung tunjuk PDF-nya. Oke, benar, bentar. Dia ada di
Hasil implementasi. Saya tunjukkan dulu PDF-nya. Nah, hasilnya aslinya itu seperti ini. Saya pindahkan dulu zoom-nya. Aku dulu badan kamu berapa? Berapa ya? Berapa ya? Berapa ya? Waduh, tangannya bikin Nah, hasilnya harusnya dia seperti ini. Ketika di input gambar, maka di sini muncul tulisan AI generate. Di sini confidence-nya itu ada 100%. Karena ini memang hasil buatan Gemini, saya buat pakai Gemini, kemudian saya deteksi pakai MobileNet V2, lalu saya submit. Di sini sistem membaca hasil prediksinya itu adalah AI generate, kemudian confidence-nya 100%. Nah, dia harusnya tampilannya seperti itu. Ini tampilan aplikasi ketika kosong sebelumnya. Nah, ini tapi kelemahannya juga di sini kayak misalkan kita upload foto hasil manusia, buatan manusia, maka dia membaca itu hasil generate AI juga. Nah, itu dia yang otak salahnya. Cuman persentasenya mengecil. Ini jadi 99% dan ini persentasenya jadi 72,62% mengecil. Nah, itulah kekurangan dari sistem kami. Kami belum menemukan formula untuk memperbaikinya sejauh ini. Malahan ini setelah diperbaiki, sistem kami makin error. Nah, di situ yang kami bingungnya. Dan itu membuat kami cukup frustasi untuk codingnya. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Saya kembalikan kepada Bang Arman. Oke, terima kasih kepada teman-teman sekalian. Inilah hasil presentasi kami, Bu. Mungkin masih banyak kekurangan. Semoga di lain waktu kami bisa memperbaikinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.